Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Maulani dengan NIM 2000406. Saya merupakan mahasiswa Pendidikan Ekonomi 2020 di Universitas Pendidikan Indonesia. Yang saat ini saya sedang menempuh program penguatan pengalaman profesional kependidikan atau biasanya disingkat dengan P3K UPI di SMA Negeri 6 Bandung. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai kerjasama ekonomi internasional. Sebelumnya kita telah mempelajari mengenai perdagangan internasional. Menurut kalian, apakah kerjasama ekonomi internasional ini sama dengan perdagangan internasional? Jawabannya adalah berbeda atau tidak sama. Jadi, perdagangan internasional ini tidak sama dengan kerjasama ekonomi internasional. Ketidaksamaan ini terletak pada cangkupannya, di mana perdagangan internasional itu cangkupan aktivitasnya hanya sebatas tukar-menukar barang ataupun jual-beli barang dari satu negara ke negara lain, sehingga adanya kegiatan ekspor dan impor. Nah, hal ini berbeda dengan kerjasama ekonomi internasional yang cakupannya lebih luas dibandingkan perdagangan internasional. Nah, cakupan dari kerjasama ekonomi internasional itu adanya perdagangan internasional, kemudian adanya pertukaran faktor produksi seperti pertukaran tenaga kerja, pertukaran teknologi, kemudian adanya hubungan hutang piutang atau contohnya dengan peminjaman dana. Dan selain itu, dalam kerjasama ekonomi internasional ini adanya forum-forum diskusi ekonomi. Jadi, cangkupan kerjasama ekonomi itu lebih luas dibandingkan perdagangan internasional yang hanya menyangkut jual beli barang saja. Dan materi perdagangan internasional yang telah kita bahas sebelumnya itu merupakan salah satu cangkupan dari kerjasama ekonomi internasional. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai kerjasama ekonomi internasionalnya. Adapun tujuan dari pembahasan kali ini adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian kerjasama ekonomi internasional dan peserta didik dapat menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Nah, dalam bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional yang akan kita bahas itu ada 4, yaitu bilateral, regional, antarregional, dan multilateral. Oke, kita akan membahas mengenai pengertian terlebih dahulu. Di sini ada pengertian dari kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang dilakukan suatu negara dengan negara lain atau dengan beberapa negara di bidang ekonomi yang bertujuan memenuhi kebutuhan dan saling menguntungkan. Jadi, kerjasama ekonomi internasional itu dilakukan dua negara atau lebih dari dua negara, bahkan bisa sampai ratusan negara yang saling bekerja sama di bidang ekonomi yang tujuannya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan suatu masyarakat di negaranya yang sebelumnya itu tidak bisa dipenuhi oleh negaranya, sehingga memerlukan negara lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Jadi, dasar adanya kerjasama ekonomi internasional itu adalah kebutuhan. Setiap negara itu saling membutuhkan atau memerlukan negara lain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat di negaranya. Yang semakin berkembangnya zaman, maka kebutuhan tersebut semakin banyak gitu ya, sehingga memerlukan negara lain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di negaranya. Bahkan negara yang kaya sekalipun itu memerlukan negara lain untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Oke, yang pertama itu ada kerjasama bilateral. Kata depan bi dalam kata bilateral dalam bahasa Latin itu artinya dua. Jadi kerjasama bilateral ini merupakan kerjasama yang terjadi antara dua negara. Contohnya di sini ada kerjasama Indonesia dengan Cina dalam bidang perdagangan,
kemudian kerjasama Indonesia dengan Jepang dalam bidang perdagangan dan investasi, atau contoh lain seperti kerjasama Indonesia dengan Arab Saudi dalam bidang ibadah haji. Jadi, kerjasama bilateral ini merupakan kerjasama yang terjadi antara dua negara. Yang kedua, ada kerjasama regional. Regional ini artinya kawasannya atau wilayah. Kerjasama ekonomi regional ini merupakan kerjasama ekonomi yang dilakukan lebih dari dua negara dalam satu wilayah. Jadi kerjasamanya dilakukan lebih dari dua negara dalam satu regional atau satu wilayah atau kawasan. Contohnya di sini itu ada peta Asia Tenggara dan juga ada Asia Pasifik. Di wilayah atau kawasan Asia Tenggara itu ada negara Indonesia, negara Singapura, kemudian Vietnam, Myanmar, Kamboja, dan lain sebagainya. Itu saling bekerja sama sehingga menciptakan atau membentuk lembaga kerjasama ekonomi internasional dalam satu wilayah kawasan Asia Tenggara, yaitu adanya lembaga ASEAN. Sama halnya di wilayah Asia Pasifik, ada negara Cina, Jepang, Korea, kemudian Indonesia, Malaysia, dan negara-negara Asia Pasifik lainnya yang saling bekerja sama sehingga menciptakan lembaga kerjasama ekonomi internasional, yaitu APEC. Jadi regional itu satu kawasan atau wilayah, jadi kerjasamanya itu dilakukan lebih dari dua negara dalam satu kawasan. Selanjutnya yang ketiga ada kerjasama antarregional. Antarregional berarti ada regional pertama dan juga regional yang kedua itu saling bekerja sama. Kerjasama antarregional merupakan kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari dua negara yang mencakup antar kawasan. Jadi ada kawasan yang pertama, ada kawasan yang kedua, itu saling bekerja sama. Di sini ada kawasan Eropa dan juga kawasan Asia Tenggara. Di kawasan Eropa itu ada lembaga Uni Eropa. Dan di kawasan Asia Tenggara itu ada lembaga ASEAN. Antar kawasan ini saling bekerja sama, jadi kawasan Eropa dan kawasan Asia Tenggara ini saling bekerja sama, sehingga membentuklah kerjasama ekonomi internasional antara Uni Eropa dengan ASEAN. Selanjutnya, yang terakhir itu ada kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral ini berbeda dengan kerjasama regional dan juga antarregional, di mana kerjasama multilateral ini tidak adanya suatu batasan dalam wilayah. Jadi, kerjasama multilateral ini merupakan kerjasama yang dilakukan lebih dari dua negara dan tidak ada pembatas atau tidak dibatasi oleh kawasan. Contohnya di sini itu ada lembaga World Trade Organization, di mana lembaga dari WTO ini menyeluruh. Jadi tidak ada pembatas suatu kawasan. Anggotanya itu dari benua Asia, benua Afrika, benua Australia, dan lain sebagainya. Jadi menyeluruh ya untuk multilateral ini. Jadi tidak ada pembatas mengenai wilayah. Oke, kita review ulang. Pada video kali ini kita telah membahas mengenai pengertian dan juga bentuk dari kerjasama ekonomi internasional. Untuk pengertiannya, kerjasama ekonomi internasional ini merupakan kerjasama yang dilakukan suatu negara dengan negara lain atau dengan beberapa negara di bidang ekonomi yang tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dan saling menguntungkan. Dan terdapat 4 bentuk dalam kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama ada bilateral, di mana kerjasama yang terjadi antara dua negara. Kedua ada regional, kerjasama ekonomi yang dilakukan lebih dari dua negara dalam satu kawasan. Yang ketiga, ada kerjasama antarregional, kerjasama yang dilakukan lebih dari dua negara yang mencakup antar kawasan. Dan yang terakhir, ada kerjasama multilateral, kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari dua negara dan tidak dibatasi oleh kawasan yang sama.
Saya rasa cukup pembahasan mengenai kerjasama ekonomi internasional, mengenai pengertian dan juga bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan pada fitur komentar di bawah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.